Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Anissa Aulia Azhara, kemudian Aprilia Egasista, lalu ada Dwi Aprilia Suryaningrum, lalu ada Muhammad Rifki Saifullah, dan yang terakhir ada Siti Salma Hanifah. Nah, di Indonesia terdapat sistem kesehatan yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pelayanan kesehatan, yakni Sistem Kesehatan Nasional atau yang disebut dengan SKN. Nah, dalam pelaksanaannya, SKN sendiri dibagi menjadi 7 subsistem yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, yang salah satunya merupakan subsistem penelitian dan pengembangan. Nah, apa sih subsistem penelitian dan pengembangan itu? Subsistem penelitian dan pengembangan merupakan pengolahan penelitian dan pengembangan, pemanfaatan dan penapisan teknologi untuk dikoordinasikan guna memberikan data kesehatan yang berbasis bukti untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Nah, tujuan dari subsistem penelitian dan pengembangan ini sebenarnya apa ya? Jadi, tujuan dari subsistem penelitian dan pengembangan sendiri terselenggaranya kegiatan penelitian, pengembangan, penapisan teknologi, dan juga teknologi kesehatan untuk menghasilkan informasi kesehatan, teknologi kesehatan, produk teknologi yang berhubungan dengan bidang kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Yang selanjutnya ada unsur-unsur dari subsistem penelitian dan pengembangan. Jadi unsur-unsur dari subsistem penelitian dan pengembangan ini menurut Perpres RI nomor 72 tahun 2012 itu ada 4. Yang pertama ada biomedis dan teknologi dasar kesehatan. Ini kegiatan riset di bidang kesehatan pada teknologi dasar untuk memecahkan permasalahan berdasarkan aspek host, agen, dan lingkungan melalui pendekatan biologi molekuler, bioteknologi, dan kedokteran. Terus habis itu yang kedua ada teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik. Kegiatan riset ini untuk menilai faktor resiko penyakit, penyebab penyakit, prognosa penyakit, dan resiko penerapan teknologi dan produk teknologi kesehatan termasuk obat bahan alami terhadap manusia. Yang ketiga ada teknologi intervensi kesehatan masyarakat, yaitu kegiatan riset di bidang kesehatan untuk menilai besaran masalah di kesehatan masyarakat, mengembangkan teknologi intervensi, serta menilai reaksi lingkungan terhadap penerapan teknologi dan produknya. Yang keempat ada humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Ini kegiatan riset di bidang kesehatan untuk menganalisis bidang sosial, ekonomi, budaya, etika, hukum, dan psikologi. Semua dari unsur-unsur dari subsistem penelitian dan pengembangan ini itu untuk meningkatkan manfaat dari hasil upaya peningkatan derajat kesehatan. Ya, selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam subsistem penelitian dan pengembangan. Yang pertama ada terpadu, berkesinambungan, dan paripurna, yaitu maksudnya adalah diselenggarakan secara terpadu, bersinambungan, dan paripurna meliputi riset yang berkala dan kelanjutan dari hasil riset sebelumnya. Yang kedua ada akurat dan akuntabel. Itu harus dilakukan secara teliti dan berbasis bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang ketiga ada persetujuan setelah penjelasan. Nah, kegiatan dari subsistem ini harus dilakukan atas dasar persetujuan dari pemerintah, dan apabila melibatkan manusia harus atas dasar persetujuan yang bersangkutan setelah diberikan penjelasan terlebih dahulu. Yang keempat, bekerja dalam tim secara cepat dan tepat. Maksudnya adalah harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak terkait dan kompeten, bekerja sama, dan dilakukan secara cepat dengan ketepatan yang tinggi, termasuk dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga peneliti kesehatan, serta pemanfaatan fasilitas penelitian. Yang selanjutnya ada norma agama.
dilakukannya itu tidak boleh bertentangan dengan norma agama dan tidak boleh menurunkan harkat martabat manusia. Yang selanjutnya ada kebenaran ilmiah. Dilakukan berdasarkan kebenaran ilmiah, yakni kebenaran didapatkan melalui tahap-tahap metode ilmiah. Yang selanjutnya ada perlindungan terhadap subjek penelitian dan etik. Itu maksudnya adalah dilakukan harus menjamin perlindungan terhadap subjek penelitian. Apabila penelitian tersebut adalah manusia, maka harus dilakukan sesuai dengan prinsip etik, yaitu menghormati harkat dan martabat manusia, yang bertujuan untuk menghormati otonomi dan melindungi manusia yang otonominya itu terganggu, kurang, dan berbuat baik dan tidak merugikan. Penelitian ini kalau misalkan penelitian yang menggunakan hewan sebagai subjek penelitian, harus memperhatikan prinsip 3R, yaitu reduction, refinement, and replacement. Prinsip ini untuk menghilangkan segi-segi yang tidak manusiawi pada penggunaan hewan percobaan. Selain itu, perlu dilakukan reduction, yaitu upaya mengurangi jumlah hewan yang digunakan sesedikit mungkin. Penggunaan hewan dalam jumlah besar tidak dapat diterima. Selanjutnya adalah penyelenggaraan subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan. Dalam subsistem ini dilaksanakannya harus sesuai dengan ketentuan hak atas kekayaan intelektual atau HKI dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat. Dalam subsistem ini diselenggarakannya yaitu untuk mencegah terjadinya penyakit, mendeteksi adanya penyakit, meringankan penderitaan akibat penyakit, menyembuhkan, memperkecil komplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah sakit, serta menganalisis dan juga memformulasikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan kesehatan. Ditujukannya penyelenggaraan subsistem ini yaitu untuk meningkatkan mutu pengelolaan upaya kesehatan. Sesuai dengan perkembangan dan keperluannya, pengembangan dan pemanfaatan iptek perlu diperluas untuk mendukung pembangunan kesehatan secara keseluruhan. Pengembangan dan pemanfaatan iptek itu meliputi dua. Yang pertama, iptek kesehatan dihasilkan dari penelitian dan pengembangan kesehatan yang diselenggarakan oleh pusat-pusat penelitian dan pengembangan milik masyarakat, swasta, dan pemerintah daerah. Pemerintah melaksanakan penelitian data dasar kesehatan seperti Riskesdas atau riset kesehatan dasar dan riset lainnya secara berkala, penelitian dan pengembangan upaya kesehatan dan juga sumber daya kesehatan. Yang kedua, pemanfaatan dan penyebarluasan iptek kesehatan diatur oleh pemerintah dengan dukungan organisasi profesi. Dilakukan dengan membentuk pusat-pusat penelitian dan juga pengembangan unggulan, jaringan informasi, dan dokumentasi iptek kesehatan. Penelitian kesehatan yang dilaksanakan oleh badan asing dan atau individu warga negara asing, serta penelitian yang beresiko tinggi dan berbahaya bagi kesehatan itu harus mempunyai izin dan juga diawasi oleh pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu jika uji coba itu dilakukan terhadap manusia, harus dilakukan dengan jaminan bahwa tidak akan merugikan manusia yang dijadikan uji coba. Lalu apabila dilakukannya terhadap hewan dan juga makhluk hidup lainnya, harus dijamin untuk melindungi kelestarian mereka. Untuk penelitian penyakit infeksi yang muncul baru atau munculnya telah berulang yang dapat menyebabkan kepedulian kesehatan dan juga kedaruratan kesehatan masyarakat, itu harus dipertimbangkan kemanfaatannya atau harus dipertimbangkan benefit sharingnya dan penelusuran ulang asal muasalnya demi kepentingan nasional. Lalu penyelenggaraan yang membawa risiko buruk terhadap kesehatan masyarakat itu tidak diizinkan dan dilarang untuk dilakukan. Berikutnya mengenai tata hubungan antar subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan dengan subsistem yang lainnya. 1. Berbagai upaya kesehatan memerlukan dukungan penelitian pengembangan kesehatan
pembiayaan, sumber daya manusia kesehatan, ketersediaan informasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen informasi dan regulasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan diselenggarakan untuk memberikan data dan informasi di bidang kesehatan yang berbasis bukti. Yang ketiga, tersedianya pembiayaan yang memadai juga akan menunjang terselenggaranya subsistem upaya kesehatan, subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan, subsistem sumber daya manusia kesehatan, subsistem sediaan farmasi, dan lainnya. Yang keempat, tersedianya tenaga kesehatan yang mencukupi dan berkualitas juga akan menunjang terselenggaranya subsistem upaya kesehatan, subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan, subsistem pembiayaan kesehatan, dan lainnya. 5. Subsistem persediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan saling terkait dengan subsistem upaya kesehatan, subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan, lalu ada subsistem pembiayaan kesehatan dan lainnya. 6. Manajemen kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna dapat diselenggarakan subsistem upaya kesehatan, subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan, subsistem pembiayaan kesehatan, dan lainnya. Yang terakhir, masyarakat yang berdaya akan berperan aktif dalam penyelenggaraan subsistem upaya kesehatan, subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan, lalu dan subsistem pembiayaan kesehatan, serta masih banyak lagi lainnya. Jadi dapat ditarik kesimpulan yang pertama, subsistem penelitian dan pengembangan adalah salah satu subsistem dari sistem kesehatan nasional yang terdapat di Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012. Yang kedua, subsistem penelitian dan pengembangan dibagi menjadi 4 unsur. Yang ketiga, prinsip dalam subsistem penelitian dan pengembangan meliputi 7 prinsip. Yang keempat, subsistem diselenggarakan sesuai dengan ketentuan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat. Dan yang kelima, keenam subsistem lainnya yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 dan saling berhubungan satu sama lain. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, boleh silakan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.